wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it right here. We won't go until we got some. We won't go until we got some. We won't go until we got some. So bring some out here. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some tea and breakfast. Now bring us some tea and breakfast. Now bring us some tea and breakfast and bring it right here. For Christmas time is coming. For Christmas time is coming. For Christmas time is coming. It soon will be here. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Terima kasih. Jingle bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Terima kasih. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upset. Matius 1 ayat 23. Kuat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih.
in a one-horse open sleigh. Ho, ho, ho. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih, happy Sunday. Now bring us a figgy pudding, now bring us a figgy pudding, now bring us a figgy pudding and bring it right here. We won't go until we've got some, we won't go until we've got some, we won't go until we've got some, so bring some out here. Good tidings we bring wherever you are. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat pagi adik-adik sekalian. Mari kita pada pagi hari ini segera kita menaikkan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Dalam-dalam kasih-Mu Bapa.
tadi kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, "Kubuka hatiku untuk firman-Mu." Atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyenangkan Engkau dengan puji-pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh guru kami itu boleh tertanam di dalam hati kami, pikiran kami, dan kami boleh melakukan itu di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan akan duduk diam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kalian semua pagi hari ini? Saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Sudah kita memuji meninggikan nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11, sampai ayat yang ke-19. Sir akan bacakan bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan
engkau. Di nama Tuhan, adik-adik, satu kali saat Yesus sedang menuju perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusuri sebuah perbatasan Samaria dan Galilea. Saat dia memasuki sebuah desa, ada satu tempat di mana orang yang berpenyakit kusta dikumpulkan di situ. Orang kusta ini sangat dijauhi oleh orang-orang pada saat itu. Karena apa? Penyakit kusta menular dan tidak ada obatnya. Penyakit kusta itu membuat dia memakan daging manusia, bakteri itu sampai tulang-tulang, bahkan bisa menjadi putus. Sehingga orang sangat takut, orang geli, orang merasa jijik dekat dengan orang yang kena penyakit kusta ini. Sehingga mereka berteriak dari jauh. Saat mereka lihat Yesus, mereka sudah pernah mendengar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lalu mereka berteriak, Yesus! Ada yang berteriak, Guru! Yesus! Guru! Mereka berteriak dari jauh, Yesus! Guru! Kasihanilah kami! Kasihanilah kami! Lalu Yesus memandang kepada mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka sedang dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Mereka lihat tangan mereka, loh, hei teman, hei kawan, penyakit saya sembuh, kusta saya sudah hilang, kusta saya sudah hilang. Adik-adik, ada saat-saat momen di mana kita mungkin satu kali sedang mengalami kesulitan. Contohnya adalah waktu kita mungkin sedang belajar online saat ini. Ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita dari sekolah yang mungkin kita tidak bisa jawab. Ada soal-soal pelajaran, ada praktek-praktek menggambar mungkin, atau membuat sesuatu yang tidak kita bisa buat. Lalu tiba-tiba ada orang menolong kita, baik itu orang tua kita, opa oma kita, kakak adik kita, om tante kita, atau teman siapapun itu membantu kita karena mereka lebih tahu. Lalu mereka membantu sehingga singkat cerita nilai kita mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus, lalu dipuji oleh guru, oleh teman-teman kita. Kita berhasil. Atau kita mungkin dari kita senang olahraga, misalnya badminton, lalu tiba-tiba ada orang yang melatih kita sehingga kita menjadi mahir dan ahli. Atau ada orang yang melatih kita bermain musik mungkin, lalu satu kali kita menjadi ahli, menjadi baik. Lalu orang puji bakat kita, wah luar biasa, hebat. Adik-adik, kita tidak boleh lupa, kadangkala Tuhan mengirim orang lain untuk membantu kita sehingga membuat kita menjadi berhasil. Dan yang kita pelajari dari kisah Lukas adalah apa? Waktu Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta, ada satu orang yang datang kembali, berbalik. Ayat yang ke-15 dalam Lukas pasal yang ke-17 tadi. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dia dikatakan berteriak dengan suara nyaring, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah tolong saya. Dan orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria pada saat itu tidak disukai oleh orang Israel, orang Yahudi. Karena apa? Mereka bangsa yang tidak murni kawin, ayah dan ibunya orang Israel. Mungkin ayahnya orang bukan Israel, ibunya orang Israel, atau sebaliknya.
Ayahnya yang orang Israel, ibunya bukan. Orang Israel pada saat itu tidak suka, sehingga orang Samaria itu tidak disukai oleh bangsa Israel dan orang Yahudi. Tapi orang Samaria ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang tersungkur, dia berterima kasih. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali lalu bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih karena sudah sembuh penyakitnya, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, saat kita berhasil, kita mungkin mendapat nilai yang baik, yang bagus. Tugas kita dipuji oleh guru-guru di sekolah, oleh pihak sekolah. Jangan pernah lupa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu kita, baik orang tua kita, opa oma kita, om tante kita, kakak beradik kita, terlebih kepada Tuhan yang sudah memberi kita kesehatan, memampukan kita untuk mengerjakan semuanya itu. Adik-adik harus belajar berterima kasih. Saat mungkin ada orang menolong kita, saat kita menyeberang jalan, lalu ada mobil berhenti atau motor berhenti memberi kita lewat, jangan kita lupa ucapkan terima kasih, terima kasih. Ada orang yang sudah membantu kita dalam hal apapun, bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Mungkin hanya memberi kita permen, mungkin 1 bungkus. Jangan pernah lupa ucapkan terima kasih. Firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini bahwa kita harus senantiasa tahu berterima kasih. Kita tahu mengucap syukur. Allah sangat suka dan menghargai anak-anak yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada kakak beradik kita, dan kepada siapapun mereka. Dan puji nama Tuhan adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali dalam minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan meletakkan korban persembahan. Kita menyanyi lagu "Di sini senang, di sana senang".
memulihkan hidup kami di waktu siang, di waktu malam. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik bagi kami. Ibadah kami Tuhan Yesus sudah pimpin. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Mohon berkat bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah ini. Biarlah pimpinan kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan mereka. Dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan bimbing sertai. Dalam masa pendidikan Tuhan Engkau memberkati, Tuhan pimpin. Berkati orang tua, papa, mama, kakak dan adik. Biarlah Tuhan terus pimpin keluarga, adik-adik sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani. Tuhan Engkau memberkati kami semua. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kekudusan agar kami melayani dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur menutup ibadah sekolah minggu ini. Kami mohon kepada Tuhan, sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berilah kami kasih karunia. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan berilah kami damai sejahtera. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Miss percaya adik-adik sudah diberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pertama, kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus Pernaf GPDI Bethlehem Malalayan 1 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Untuk itu diharapkan kehadiran adik-adik sekalian beserta orang tua atau mungkin didampingi oleh oma dan opa. Sangat diharapkan kehadiran adik-adik sekalian beserta dengan orang tua. Dan selanjutnya dimohon adik-adik untuk dapat mengikuti latihan gladi bersih pada hari Jumat sebelum perayaan Natal kita. Untuk itu Miss dan Sir mendoakan adik-adik sekalian dalam keadaan sehat-sehat, adik-adik tidak sakit, sehingga boleh bersama-sama dalam latihan gladi bersih dan ibadah perayaan Natal nantinya. Puji Tuhan adik-adik, demikian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.